manusia punya 3 kosmos. Yang pertama alam Jabarut, yang kedua Misaliyah, dan yang ketiga Barzah. Wahyu, ya, kalau menurut Mula Sadra, seorang nabi itu memiliki kecerdasan puncak dan imajinasi puncak. Caranya melalui kuwatun nafas min juz'iha al-amali, untuk bisa mengaktualkan potensi kecerdasan puncak dan imajinasi puncak itu ya harus melakukan olah kejiwaan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim ketika mencari Tuhannya. Kuwatun nafas min juz'ihal amali. Terus sekarang kalau ada orang yang juga melakukan olah kejiwaan, apa bisa Pak jadi nabi? Tidak bisa. Kenabian sudah terputus. Cuma parsial profesi, bukan nabi loh ya, tanggung jawab kenabian itu tetap harus bersambung. Tanggung jawab menyebarkan ajaran, tanggung jawab mendakwahkan Islam, itu tetap harus ada tokohnya. Nabi sudah nggak ada, tapi penerusnya harus ada. Karena kalau enggak, agamanya akan mati. Ya kalau kita ya para ulama. Karena Mula Sadra seorang Syiah, ya bagi dia penanggung jawab kenabian ya para imam. Kalau kita ya para ulama, para wali, itulah mereka yang penanggung jawab kenabian. Dan akan selalu ada, jangan khawatir. Di hadis sendiri kan juga ada yang bilang bahwa sekian ratus tahun pasti akan ada fuhulnya, pasti akan ada ahli yang muncul. Kenapa kayak gitu? Itu kalau dalam bahasanya Mula Sadra, karena Allah nggak akan tega membiarkan kita kebingungan. Karena Allah juga ingin cepet-cepet dia dikenali. Kayak di Ibnu Arabi kemarin loh, fakholaktul khalqa fabi arafuni, kuciptakan makhluk biar kenal aku. Lagi makhluknya kok nggak karu-karuan terus, kapan kenal aku? Allah sudah nunggu-nunggu dengan kerinduan yang luar biasa, tapi kamunya leda-lede. Kayak bahasanya wong Jogja kan gitu, kamu leda-lede terus. Sudah ditunggu Allah itu loh, kamu kok lama banget sih? Nah, kadang-kadang terus Allah, ya sudah ada orang tertentu yang dikasih ilham untuk melanjutkan tanggung jawab kenabian. Itu wahyu dan kenabian. Oke, yang terakhir, ini ada satu puisi yang saya senangi dulu dari Mula Sadra. Agak bagus. Tuhan itu tak terbatas, tanpa ruang dan tanpa waktu. Namun Dia menjadi kecil sesuai dengan pemahamanmu. Namun Dia akan datang sebatas kebutuhanmu. Namun kekuasaannya sebatas harapanmu. Namun firman-Nya sebatas keimananmu. Mereka yang yatim, Dia menjadi ayahnya dan ibunya. Mereka yang butuh saudara, Dia akan menjadi saudaranya. Mereka yang putus harapan, Dia akan menjadi harapan. Mereka yang tersesat, dengannya akan menemukan jalan. Mereka yang berada dalam kegelapan akan mendapatkan cahayanya. Mereka yang sakit akan disembuhkannya. Tuhan akan menjadi segalanya dan bersama seluruh manusia, namun dengan syarat keyakinan, dengan syarat sucinya hati, dengan syarat sucinya rohani, dengan syarat menjauhi perkawanan dengan kekejian. Cucilah hatimu dengan debu,
dari segala debu. Cucilah pikiranmu dari segala pikir yang keliru. Cucilah mulutmu dari segala kata yang tak perlu. Karena Dia senantiasa menantimu, memanggilmu di setiap lorong hening malammu. Wah, iya. Tak asli ini bahasa Arab, cuma tak coba-coba nerjemah karena zaman aku mahasiswa suka dengan kalimat ini, terus tak pakai. Ya, semoga ada sesuatu yang kamu dapat dari puisi ini. Karena kuncinya sebenarnya satu, Allah itu tergantung kamu. Kedahsyatannya tergantung sedahsyat apa Dia bagimu. Kekuasaannya tergantung apa sekuasa apa Dia bagimu. Maka tadi kuncinya sebenarnya kamu percaya apa enggak. Kalau kamu mintanya cuma ya Allah 1 miliar aja deh, nggak banyak-banyak, ya kan sebesar itu seandainya dikabulkan. Dianggapnya Allah nggak bisa kalau 2 miliar. Kayak kamu misalnya, kamu sedang mau ujian, di rumah bapakmu sakit, ya Allah saya nggak lulus ujian juga nggak apa-apa asal bapakku sembuh. Loh, emangnya Allah nggak bisa kamu lulus ujian dan bapakmu sembuh? Kok kamu negosiasi doanya kok nanggung gitu? Doa semuanya nggak apa-apa, karena kekuasaan kebesaran Allah sejauh kamu yakini sebesar apa kuasanya dan kebesarannya. Oke, itu Mula Sadra. Iluminasi tradisi Persia saya akhiri sampai di sini. Kosmologi manusia. Ya, menurut Mula Sadra, manusia punya 3 kosmos. Yang pertama alam Jabarut, yang kedua Misaliyah, dan yang ketiga Barzah. Alam Jabarut itu alam fisik, tangan, kaki, hidung, mata, kumis, rambut, alam fisik. Kalau Misaliyah itu alam intelektual, rohani. Dan Barzah itu alam perantara. Kayak alam barzah itu kan, kubur itu kan perantara dari dunia nyata ke akhirat. Barzah juga alam perantara antara alam nyata dan alam rohani. Jadi ada talinya yang menghubungkan antara fisik kita dengan rohani kita, namanya barzah. Nah, tubuh manusia itu ada yang di alam fisik, ada yang di alam barzah. Cuma yang di alam barzah itu sifatnya rohani. Kalau menurut Mula Sadra itu kayak cermin, kayak imajinasi kita dalam mimpi. Mimpi itu kan nggak ada materinya, nggak ada ruangnya, tapi tetap kamu ketemu materi kan dalam mimpi. Ketemu temenmu, ketemu mobil, ketemu laptop, ketemu gunung, ketemu kampus. Yang kamu temui itu materi, tapi dia tidak ada materinya. Itu alam barzah. Nah, nanti di hari kiamat, ini kan dia Mula Sadra mencoba mengatasi perdebatan antara Ibn Rus dan Ghazali. Yang dibangkitkan itu ya jasad kita, cuma bukan jasad fisik yang duniawi, tapi jasad fisik yang tadi barzakhi tadi. Jasad fisik yang bisa ditemui di mimpi, jasad fisik yang bisa ditemui di imajinasi. Kan ada perdebatan antara Ghazali dan Ibn Rus, meskipun gak sejaman. Katanya Ghazali mengkritik Ibnu Sina bahwa katanya Ibnu Sina besok yang disiksa itu rohaninya, karena jasad kan sudah hancur begitu dikubur di tanah.
Ghazali nggak setuju. Kalau Quran bilang dibangkitkan jasmaninya, ya jasmaninya. Toh Allah bisa membangkitkan lagi jasmani yang hancur jadi utuh lagi. Katanya Ibn Rus, ya kalau gitu Allah tidak adil dong. Yang melakukan amal baik dan perbuatan dosa kan jasad yang lama. Sekarang yang disiksa dikasih ganjaran kok jasad yang baru. Nggak adil. Jasad lama kan jelas sudah hancur, sekarang dikasih jasad baru lagi. Berarti ya yang dihukum tetap rohaninya. Wong yang namanya sakit itu kan tidak tergantung jasad. Sakit itu kan fenomena rohani. Kamu disiksa, dipukul sampai kesakitan. Yang sakit itu kan rohani. Mayat itu ketika rohani sudah pergi, mbok kamu banting, kamu bantai, kamu mutilasi juga, dia tidak merasa kesakitan. Jadi katanya Ibn Rus, enggak, besok disiksa di neraka itu ya cukup rohaninya. Jadi neraka enggak butuh palu, enggak butuh gergaji, enggak butuh, tinggal dikasihkan rasa sakit kayak di palu, rasa sakit kayak di gergaji, selesai. Mullah Sadra ngasih solusi, ya memang mungkin bukan jasad hancur itu, tapi jasad yang sifatnya barzakhi, jasad yang tidak fisik tapi bagian dari diri kita. Nah itu meskipun sebenarnya nanti kalau ada Ibn Rus mungkin bisa dibantah lagi itu. Ya podo wae. Rohani itu. Jadi tidak dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk identitas. Tapi yang jelas ada alam jabarut, alam misaliyah, alam barza. Di atas itu ada namanya alam malakut nantinya. Sampai nanti puncaknya ya alam ketuhanan, alam lahut. Oke, itu kosmologi.